Kenapa? Saya ngambil sikap terhadap sebuah hal yang sikap itu ditakuti oleh banyak orang. Nyalon gubernur ngambil isu Sunda Wiwitan, kebudayaan. Mana ada yang berani di Jawa Barat? Tapi saya punya keyakinan bahwa gagasan ini akan menjadi gagasan besar bagi sebuah kemajuan. Itulah pemimpin, itulah raja, itulah ratu. Kalau politisi enggak, tergantung netizen kesini. Kalau saya enggak, ditentang sama netizen silahkan. Tapi gagasan saya akan saya yakinkan bahwa besok gagasan yang benar. Itu pemimpin. Dan besok baru, oh nya benernya orang makareknya, oh maksudnya kadinya. Pemimpin itu harus merubah mindset publik, bukan pemimpin diatur oleh mindset publik. Beda. Nah, untuk itu negara hadir di situ. Di mana lagi negara hadir? Jaminan kesehatan warga. Kenapa? Untuk menjamin agar warga itu stabil, tetap di rumahnya, tidak marah. Jaminan lagi, pajak harus diatur distribusinya. Saya sudah minta kepala Bapeda coba keluarin data desa-desa yang dekat pabrik. Kenapa? 2026 akan menjadi prioritas kerja gubernur. Kenapa? Gak mau saya di pabrik itu bayar pajak setiap tahun triliunan, ratusan miliar, tapi desa tempat pabrik itu tidak ada air bersih, rakyatnya miskin, tidak sekolah, rumahnya kumuh. Pertanyaannya, duit pajaknya kemana? Kan harus balik ke siapa? Ke tempat dia berada. Makanya saya nggak setuju. Cuman para pengusaha juga, perusahaan juga begitu kelakuannya. Giliran susah ke gubernur, giliran ada yang demo saya yang harus ngadepin. Pencemaran lingkungan kita harus jagain, infrastruktur saya harus bangunin. Giliran pajak, bayar pajaknya di tempat lain. Kan nggak bener juga, Pak. Bapak punya perusahaan yang besar di Jawa Barat. Buang limbahnya di sini, pencemaran udaranya di sini, pencemaran airnya di sini, ngambil air bawah tanahnya di sini, tiap hari lewatin infrastruktur di sini. Tapi kantor pusatnya di tempat lain, bayar pajaknya di kantor pusat, bagi hasil pajaknya di kantor pusat. Enak yang punya kantor pusat, tidak kebagian apa-apa, tidur aja duitnya triliunan. Kami ini babak belur. Terus kami harus ngebangun dari mana? Saya harus ngebangun dari mana, saya tanya. Kan kami harus bangun infrastruktur jalannya, kami harus basah jaringan listriknya, kami harus jagain warga untuk jagain industri agar tenang. Kami mau dapat duit dari mana? Kalau yang menikmati duit dari perusahaan itu adalah di tempat lain. Terus makna bahwa industrialisasi ditambah lagi yang kerjanya bukan orang situ juga, dari tempat lain juga. Terus adanya industri buat apa? Tidak melahirkan pertumbuhan, merusak infrastruktur, membuat pencemaran. Ya lebih baik udahlah jadi pertanian aja, tinggal di gunung hidup tenang, daripada jadi kawasan industri. Lurah-lurah juga kayaknya sebentar waktu pembebasan tanah. Nah, ini kan harus dibenerin juga. Artinya para pengusaha harus mengkonsolidasi juga. Oke, rakyat aku jagain, aku belain perusahaan. Oke, industri infrastruktur saya bangun. Saya berkomitmen jadi gubernur ini dengan baik, melayani industrialisasi dengan baik. Saya bersedia mewakafkan diri dengan baik. Tapi pengusaha juga harus menghargai. Pada siapa? Pada tokoh-tokoh lokal yang ada di situ. Kadang-kadang kalau sudah mainannya di tempat lain, sudah punya backingan sana sini, kita ini nggak dianggap. Mereka ini datang kapan? Pada waktu peresmian. Mereka itu datang kapan? Pada waktu gunting pita. Ada problem kita yang ngadepin, tapi pada ibu digini-gini sama mereka, bukan sama kita. Kadang-kadang kan itu problem industri. Kan saya ini orang yang ingin meluruskan semuanya. Rakyat harus benerin, aparat desa harus benerin, kecamatan harus benerin, bupati gubernur harus bener, tapi perusahaan juga harus bener. Contoh, ini Pemprov udah bener nih, nyari kerja kita terbuka dong, nyari gawe, nggak usah ngantri-ngantri, nggak usah lagi orang bawa map demo-demo di pabrik. Saya tadi telepon pabrik yang ngadu pada saya, ada kelompok orang lah mengatasnamakan lembaga ngancam. Saya bilang besok saya datengin. Saya begitu. Tapi perusahaan juga benerin dong manajemen HRD dan lingkungannya, jangan ikut calon tenaga kerja.
dan terbuka sama kita. Ketika dibuka nyari gawe, ikut dong daftar. Artinya Anda semua meminta birokrat bersih, bebas KKN, tapi di perusahaan juga manajemen personalia yang menerima karyawan dan menerima duit, saya minta dipecat dari perusahaannya. Tegas ya Pak. Jangan minta pemerintah harus bersih. Oke, kita bersih. Jangan minta pemerintah harus bebas dari KKN. Siap. Tapi ingat, di perusahaan juga tidak boleh ada KKN. Anda juga harus terbuka. Lowongan kerjanya sekian, rekrutmen tanpa biaya, dan umumin. Kalau manajer HRD tahu kerjasama dengan lingkungan masyarakatnya, terima duit, saya pecat. Kenapa? Wibawa Pak. Dan ini terjadi di mana-mana, saya tahu kok. Nah, artinya negeri ini akan baik kalau semua orang baik Pak. Tapi negeri ini akan buruk kalau semua orang buruk. Tapi kalau semua orang buruk menjadi baik, saya kan tidak tahu. Satu orang makan pete bau, satu keluarga makan pete nggak bau. Saya jadi gubernur tidak peduli, nyaman. Tidak akan lagi paduli lah, rek mobil truk tibalit, rek jalan butut, yang penting aing bisa pelesir ke luar negeri. Gak ada masalah. Toh saya dapat tunjangan. Bahkan kalau mau dimanfaatin biaya operasional saya cukup untuk saya jalan-jalan ke luar negeri, nggak usah dibagiin ke warga. Tapi karena sayanya mungkin tiap hari mikirnya itu, ya sayanya jadi nggak enak. Kenapa? Karena saya nggak mau lingkungan seperti itu, kan begitu Pak. Nah untuk itu ya saya mau tegas pada siapapun. Saya banyak juga manajer HRD yang suka ngutipin duit, personalia yang kerjasama sama lingkungan, 5 juta, 10 juta, tahu saya. Nah, sehingga penegakannya susah. Nah, untuk itu mari kita bersama membangun investasi yang kenapa? Saya tahu investasi itu standarnya adalah bebas KKN. Saya tahu negara-negara yang selama berdirinya industri itu nggak pernah ngasih uang apapun, saya tahu, saya paham. Tahu, mereka yang penting ketentuan pemerintah sekian saya bayar, ketentuan pemerintah sekian saya bayar, nggak usah tawar-tawar. Ada negara seperti itu, saya sebutin Jepang. Ini kan penting. Nah, untuk itu kita udahlah Bu Vindo semua, udah Pemprov Jabar hari ini akan hidup di tengah-tengah warga, hidup di tengah-tengah investasi. Kita bantu investasi. Kita juga lagi mikirin gimana cara membuka tanah, kemudian tanah itu dikerjasamakan dengan Pemprov, kemudian menjadi kawasan industri yang murah. Saya lagi mikir itu. Setelah itu kita bangun fasilitas listriknya, terus air bersihnya. Ketika industri masuk di situ sudah ada, nggak usah lagi. Di Indonesia ini kan kasihan Pak, kalau ada pembangun kawasan itu, kawasannya harus mikir ngakses listrik, kawasan mikir ngakses air bersih, kawasan mikir ngakses gas. Harusnya kan itu negara yang langsung nyampe. Tapi sudahlah, terlepas dari itu semua, investasi tetap hadir. Kenapa investasi penting? Mau kerja di mana rakyat kalau nggak ada investasi? Mau kerja di Pemda? Nggak cukup. Harus ada kerjaan, multiplier efeknya tumbuh. Nah, untuk itu saya berharap mudah-mudahan spirit ini menjadi spirit Jawa Barat. Dan saya berharap Jawa Barat tetap menjadi provinsi yang terbaik layanan investasinya dan diminati investasi yang paling tinggi di Indonesia, dan itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.